Penelitian yang menggunakan hewan coba telah dimulai sejak abad keempat sebelum Masehi. Alasan penggunaan hewan coba dalam penelitian salah satunya adalah kemudahan dalam mengontrol perlakuan sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Pada video kali ini, kita akan melihat beberapa tahapan penting dalam suatu penelitian yang menggunakan hewan coba, yaitu tikus putih. Tahapan penelitian tersebut meliputi aklimatisasi, pemberian perlakuan pakan, dan pemberian intervensi aktivitas fisik, serta pengambilan sampel darah hewan coba. Pada tahap aklimatisasi, hewan yang baru tiba dari balai pembiakan hewan coba perlu didiamkan selama minimal 3 hari sebelum diberikan perlakuan. Kelompok hewan coba dengan jenis kelamin jantan dan betina perlu ditempatkan pada kandang yang terpisah guna mengurangi bias dalam penelitian. Kandang berbentuk segi empat ukuran panjang 40 cm kali lebar 20 cm kali tinggi 10 cm yang ditutupi kawat. Bedding pada kandang berupa serutan kayu yang digantikan 2 kali seminggu. Selama pemeliharaan, pakan yang diberikan sebanyak 10% dari bobot badan hewan coba, yaitu sekitar 15 hingga 20 gram per ekor per hari, berupa pakan standar yang dibagikan menjadi 2 kali pemberian, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Sedangkan air minum diberikan secara ad libitum melalui botol minum. Hewan coba dipelihara pada ruang dengan suhu sekitar 22 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 55 hingga 65% dan siklus pencahayan yaitu 12 jam terang dan 12 jam gelap. Pakan standar yang diberikan pada contoh penelitian ini adalah PUR 511. Pada tahap aklimatisasi ini juga dilakukan pengukuran bobot tubuh pada setiap hewan coba. Teknik sederhana yang dapat digunakan saat mengukur bobot hewan coba tikus putih adalah dengan menggunakan wadah yang besar, yaitu diletakkan di atas timbangan yang telah dikalibrasi. Alat bantu lain yang dibutuhkan adalah video recorder, sehingga bobot tubuh hewan coba dapat diambil saat hewan coba diam sejenak. Setelah tahapan aklimatisasi selesai, maka hewan coba dapat diberikan perlakuan sesuai tujuan penelitian. Pada video ini juga kita akan sama-sama melihat proses pembuatan pakan dalam bentuk pelet sebagai salah satu perlakuan dalam penelitian. Sebelum pakan dibuat, maka perlu dilakukan analisis persentase kebutuhan bahan dasar penyusun pakan tersebut. Setelah dilakukan analisis, maka setiap bahan dasar pakan tersebut dapat ditimbang satu persatu secara tepat. Setelah itu, bahan dasar pakan dicampur dan dihaluskan menggunakan blender hingga homogen. Setelah halus, campuran bahan dasar tersebut diracik kembali bersama tepung beras sehingga membentuk seperti ransum.
Berikutnya, bahan campuran dimasukkan ke dalam mesin pelleting. Pellet yang dihasilkan langsung dikeringkan dengan menggunakan oven hingga kering, lalu dibungkus ke dalam kantong plastik yang telah diberi label nomor jenis pakan tersebut. Akhirnya, pakan hewan coba dalam bentuk pellet siap digunakan pada hewan coba. Pemberian pakan dalam bentuk diet pada hewan coba sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan teknik tapering pada porsi makanan hewan coba selama penelitian. Jumlah pakan yang diberikan adalah 10% dari berat badan hewan coba. Berikut adalah tahapan pemberian perlakuan diet pada hewan coba menurut teknik tapering. Pada minggu pertama, diet normal sebanyak 100% selama aklimatisasi. Pada minggu kedua, diet normal menggunakan pakan standar itu sekitar 75%, ditambahkan dengan diet perlakuan sebanyak 25%. Sedangkan pada minggu ketiga, diet normal menggunakan pakan standar 50% dicampurkan dengan diet perlakuan sebanyak 50%. Pada minggu keempat, diet normal menjadi 25%, dicampur dengan diet perlakuan sebanyak 75%. Dan pada minggu kelima dan seterusnya, diet perlakuan dapat diberikan secara 100%.
Tahapan selanjutnya yang biasa dilakukan adalah intervensi aktivitas fisik atau dianalogikan sebagai kegiatan olahraga. Pada video ini, hewan coba akan diberi intervensi olahraga berat. Perlakuan olahraga berat yang diberikan berupa perlakuan berenang hingga lelah pada setiap sampel hewan coba. Sebelum pemberian perlakuan berenang hingga lelah, setiap hewan coba pada masing-masing kelompok diberikan adaptasi latihan berenang selama 10 menit tiap hari selama 3 hari dengan suhu air dikontrol berkisar antara 32 hingga 36 derajat Celcius. Selanjutnya, pada pemberian perlakuan olahraga berat yaitu berenang hingga lelah, ekor hewan coba tersebut diikat dengan logam berat sekitar 15% dari bobot tubuh hewan coba. Hewan coba kemudian dimasukkan ke dalam wadah berisi air dan berenang sendirian hingga lelah. Kelelahan dikatakan tercapai apabila hewan coba tidak mampu mempertahankan hidungnya di luar dan berada di bawah permukaan air selama 10 detik. Hal penting juga yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah mendapatkan izin etik melakukan penelitian menggunakan hewan coba yang dibuktikan dengan sertifikat kelayakan etik penelitian yang diterbitkan oleh Komisi Etik Penelitian tertentu. Setelah pemberian perlakuan atau intervensi, maka tahapan selanjutnya adalah proses pengambilan sampel darah hewan coba. Saat akan mengambil sampel darah, hewan coba diposisikan dalam keadaan nyaman dan tidak stres. Pengambilan sampel darah hewan coba dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui pembuluh vena pada bagian orbital sebanyak kurang lebih 1 ml. Selanjutnya, darah yang diambil dipindahkan ke dalam tabung Eppendorf yang berukuran 1,5 ml yang telah berisi antikoagulan. Kemudian, tabung ETA yang berisi sampel darah dimasukkan ke dalam icebox lalu dibawa ke laboratorium untuk diukur kadar sampel yang diinginkan. Pengukuran biomarker yang diinginkan di laboratorium biasanya menggunakan alat yang disebut sebagai hematology analyzer. Pada penelitian menggunakan hewan coba juga penting untuk merincikan proses dan tahapan penelitian yang dicatat pada sebuah logbook. Demikian video ilmiah contoh penelitian yang menggunakan hewan coba. Semoga bermanfaat dan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan kita bersama. Terima kasih.